Halo, kami dari kelompok 16 untuk ujian tengah semester mata kuliah analisa berorientasi objek. Di sini eh, ada anggota dari kelompok 16. Yang pertama Yakub Sulfi Pratama, saya sendiri. Kemudian ada Zaldi Bima Aditya. Selanjutnya ada Yudi Armendaris, ada Yosef Christian Santoso, dan yang terakhir Yoga Adiputra. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas UTS dari studi kasus yang sudah ada di soal. Berikut eh, jawabannya. Yang pertama adalah ilustrasi diagram yang akan dibawakan oleh Mas Yosef. Mas Yosef, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan diagram Red Victor prosedur pendapat berobat pasien klinik X yang belum terkomputerisasi. Dimulai pasien datang ke klinik X, kemudian pasien melakukan pendaftaran. Di sini dibedakan antara pasien baru dan lama. Pasien baru harus input data, sedangkan untuk pasien lama hanya melakukan daftar ulang kartu pasien di bagian administrasi. Setelah melakukan daftar ulang, kemudian pasien menunggu di ruang tunggu. Setelah ada pemanggilan, kemudian pasien menyerahkan rekam medik ke dokter. Selanjutnya dokter memeriksa pasien. Lalu dokter memberikan diagnosa penyakit ke pasien. Dan dokter memberikan resep pasien. Kemudian resep pasien ditebus di apotek. Selanjutnya resep pasien dan rekam medik disimpan atau diarsipkan di bagian administrasi. Selesai. Next. Sekarang untuk bagian yang flowchart-nya. Dari pasien mulai, pasien mendatangi klinik X, pasien melakukan pendaftaran ulang ke administrasi. Apakah pasien telah terdaftar dan memiliki kartu pasien? Jika tidak, pasien melakukan pendaftaran dan mendapatkan kartu pasien. Administrasi melakukan proses pendaftaran kartu pasien, mencetak kartu pasien, dan pasien menerima kartu pasien. Jika ya proses pendaftaran berobat atau pasien, administrasi menyerahkan nomor antrian pasien, dan pasien menerima nomor antrian. Pasien memasuki ruang tunggu dan menunggu antrian pemeriksaan. Administrasi mempersilakan pasien untuk memasuki ruang pemeriksaan dan menyerahkan arsip rekam medis pasien ke dokter. Pasien memasuki ruang pemeriksaan dan dokter menerima rekam medis pasien. Dokter melakukan diagnosa pemeriksaan pasien. Dokter menuliskan resep dan menambahkan catatan hasil diagnosis pada rekam medis pasien. Dokter menyerahkan resep ke pasien dan catatan rekam medis ke bagian administrasi. Bagian administrasi menerima catatan rekam medis dan melakukan pengasipan rekam medis. Dan pasien menerima resep, keluar dari ruang pemeriksaan, selesai. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Yudi. Baik, terima kasih Mas Yosep. Saya akan menjelaskan analisa sistem terkomputerisasi. Di sini ada dua. Pertama adalah functional requirement, yang kedua adalah non-functional requirement. Untuk analisa kebutuhan fungsional, ini kami bagi menjadi business rules dan ada beberapa transaction correction dan lain-lain. Kami akan jelaskan pertama di bagian business rules atau proses bisnis yang ada di Klinik X yang kita rencanakan. Untuk pendaftaran di bagian admin, admin dapat melakukan pencarian data pasien terdaftar berdasarkan nomor kartu atau NIK, kemudian menambahkan data pasien baru yang belum terdaftar di sistem. Kemudian admin dapat mendaftarkan pemeriksaan pasien atau daftar ulang sesuai dengan tujuan berobat pasien. Untuk pasien, pasien ini bisa mendapatkan nomor antrian setelah mendaftarkan pemeriksaan atau daftar ulang. Kemudian pasien mendapatkan kartu pasien jika mendaftarkan sebagai pasien, atau ini sekali saja di awal pendaftaran. Nah, untuk bisnis rules penjadwalan, itu admin dapat membuat jadwal praktek dokter yang bertugas, dapat juga mengubahnya, dapat menghapus dan melihat jadwal praktek dokter yang bertugas. Admin dapat juga membuat rencana berobat pasien
ke dokter yang dituju maksimal 1 kali 24 jam. Pendaftaran berobat itu hanya bisa untuk hari berjalan, jadi tidak bisa untuk 2 hari ke depan. Nah, untuk bisnis rules pencatatan rekam medis, admin dapat melihat catatan rekam medis pasien, dapat membuat atau menambahkan catatan dan mengubahnya. Dokter dapat melihat catatan rekam medis pasien, dapat membuat dan menambahkan, dan dapat mengubah catatan rekam medis. Untuk transaction correction atau adjustment di bagian pendaftaran saja pada sistem yang kita rancang, itu admin dapat mencetak ulang kartu pasien atas permintaan pasien. Untuk administratif, sistem harus dapat menampilkan data pasien, mengubah data pasien, dan mendaftarkan pasien baru. Sistem harus dapat melakukan penjadwalan pasien. Sistem dapat mencatat rekam medis pemeriksaan dokter. Autentikasi di sistem ini kita rencanakan menggunakan password yang dimiliki oleh masing-masing pengguna sesuai role. Role di sistem hanya dua, yaitu bagian administrasi dan dokter. Kemudian untuk audit tracking, transaksi kita lakukan trace-nya melalui database untuk dengan minimal yang diketahui adalah user yang melakukan transaksi dan tanggal dan waktu transaksi yang dilakukan. Untuk external interface tidak ada, karena aplikasi ini menggunakan aplikasi ini saja. Certification requirement belum ada. Untuk historical data, data yang kita simpan dengan masa retensi 10 tahun. Untuk legal atau regulatory requirements, ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk non-functional requirement, ini secara scalability itu dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis di Clinic Act dengan estimasi pasien per hari sebanyak 100 pasien. Untuk data, kapasitas storage 100 pasien tersebut dengan retensi data 10 tahun sebesar 5 terabyte. Jaringan, kebutuhan untuk akses sistem melalui jaringan intranet di room Clinic Act itu 10 Mbps. Untuk availability, sistem memiliki server, aplikasi, dan database backup dengan skema call standby. Reliability, sistem uptime minimal 99,5%. Untuk recoverability, ini kita recover melalui skema rollback data dengan target tanggal image backup database yang dilakukan. Maintainability, sistem ini belum memiliki mekanisme backup secara otomatis. Backup dilakukan oleh tim atau staf IT yang ditunjuk. Serviceability, server aplikasi dan server database dipelihara secara terpisah. Pemeliharaan sistem jika dilakukan akan menyebabkan sistem tidak dapat diakses sementara. Security dilengkapi password untuk akses aplikasi, password untuk akses database, dan sistem ini harus lulus pengujian atau pentest. Untuk regulatory, data pribadi dienkripsi dan comply terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk manageability, operating system ini harus selalu bisa diupdate ke operating system terbaru selama tidak mengabaikan servis aplikasi dan database-nya terganggu. Spesifikasi yang dikembangkan, bahasa pemrograman PHP 7, database PostgreSQL 14, web server Nginx 126, operating system Ubuntu 24.04 LTS. Environmental ini tidak ada. Data integrity kita gunakan RDBMS untuk menjamin data integrity-nya. Usability-nya sistem digunakan melalui web browser. Untuk interoperability, sistem ini kompatibel dengan browser Chromium versi 124, Google Chrome, Mozilla, atau Firefox. Untuk performance tidak ada requirement-nya. Untuk selanjutnya kami akan serahkan ke Mas Bima untuk menjelaskan tentang perencanaan sistem yang kami usulkan. Silakan. Terima kasih. Oke, di sini ada use case diagram. Jadi di sini ada 3 orang, bagian administrasi, dokter, dan juga pasien. Nah, di bagian administrasi ini kita bisa manage pendaftaran, lalu cetak kartu pasien, cetak kartu ulang pasien, lalu pendaftaran berobat pasien, penjadwalan dokter, serta bisa login
pencarian data pasien pun bisa, dan juga melihat jadwal praktek dokter. Untuk sudut pandang dokter, dokter ini bisa login, lalu mengakses pencarian data pasien, pemeriksaan diagnosis, pencatatan hasil diagnosis pada rekan medis, penyimpanan data rekam medis, melihat data dan rekam medis. Lalu bisa juga melihat jadwal praktek dokter. Untuk pasien tersendiri, dia bisa mendaftar, lalu bisa em, meriksa diagnosis juga. Oke, next. Di sini ada penjelasan tentang use case diagram. Pada bagian administrasi, ada pendaftaran. Ini memungkinkan administrator untuk mendaftarkan pasien baru, membuat profil dan rekam medis mereka. Lalu cetak atau memperbarui kartu pasien. Administrator dapat mencetak ulang kartu ataupun memperbarui kartu pasien menggunakan sistem jika diperlukan. Lalu bagian administrasi juga memiliki penjadwalan dokter. Administrator mengelola jadwal dokter dengan mengatur janji temu dan mengelola slot waktu yang tersedia. Lalu di sini ada bagian pasien. Nah, pada pasien ada pendaftaran berobat. Nah, jadi pasien dapat mendaftarkan diri untuk berobat, memberikan informasi mereka, dan memilih dokter mana yang ingin mereka konsultasikan. Lalu melihat jadwal praktek dokter. Nah, pasien dapat mengakses jadwal dokter untuk memesan janji temu. Yang ketiga, melihat data rekam medis. Pasien dapat mengakses rekam medis mereka tersendiri yang mencakup identitas pasien, diagnosis utama, tindakan yang akan dilakukan, obat-obatan, dan dokter yang akan merawatnya. Terakhir, penyimpanan data rekam medis. Nah, ini memungkinkan pasien untuk menambahkan informasi relevan ke rekam medis mereka sendiri. Walaupun ini mungkin terbatas karena alasan keamanan dan integritas data. Lalu pada sisi dokter, dokter bisa login. Dokter bisa mengakses data pasien dan melakukan tugas mereka. Diagnosis. Yang kedua ada diagnosis. Dokter melakukan konsultasi pasien dan mencatat hasil pemeriksaan dan diagnosis dalam sistem. Lalu yang ketiga, pencatatan hasil diagnosis pada rekam medis. Nah, dokter bisa mendokumentasikan hasil diagnosis dan rencana pengobatan dan dapat menambahkannya ke rekam media pasien. Ke rekam medis pasien. Terakhir, pencarian data pasien. Nah, dokter dapat mencari informasi pasien berdasarkan kriteria tertentu seperti nama, riwayat pasien, atau diagnosis. Oke, terakhir di sini ada hubungan dan alur. Nah, untuk hubungan include, beberapa kasus penggunaan termasuk dalam kasus lainnya. Contohnya, cetak ulang kartu pasien termasuk dalam pendaftaran. Lalu ada extend. Beberapa kasus penggunaan termasuk dalam lainnya. Contohnya adalah melihat jadwal praktek dokter. Dapat diperluas ke penjadwalan dokter. Nah, ini memungkinkan administrator untuk mengelola jadwal dokter. Oke, sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan ke Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Bisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Eh, singkat Singkatnya, activity diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan proses bisnis dari suatu sistem. Untuk activity diagram yang pertama, ada sistem administrasi. Eh, Maaf, untuk activity yang pertama adalah pendaftaran pasien. Yang pertama, pasien ini mendatangi klinik X. Kemudian, pasien mengisi form pendaftaran pasien dan mendatangi syarat ketentuan layanan serta persetujuan pengelolaan pemrosesan data pribadi klinik X. Kemudian jika sudah, maka pindah ke bagian administrasi. Eh, Bagian administrasi akan memeriksa persyaratan pendaftaran. Sebelumnya itu perlu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian di sini ada decision. Apakah dicek dulu
persyaratan yang diajukan oleh pasien ini lengkap atau tidak. Jika tidak, maka pasien akan kembali melengkapi persyaratan dan kemudian mengajukan kembali ke bagian administrasi. Setelah diperiksa dan ternyata persyaratan lengkap, maka bagian administrasi ini akan mengentry data pendaftaran ke sistem, kemudian mencetak kartu pasien dan menyerahkan kartu pasien. Kemudian pasien menerima kartu pasien. Selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang cetak ulang kartu pasien ini memungkinkan karena bisa saja kartu pasien ini bisa rusak atau hilang, maka pasien bisa mengajukan untuk cetak ulang. Yang pertama, pasien akan mendatangi klinik, kemudian lanjut, pasien ini mengisi form permohonan dan melengkapi syarat untuk percetakan ulang kartu, kemudian akan diserahkan ke bagian administrasi, sama akan diperiksa permohonannya, cetak ulang. Kemudian ini di sini ada decision, apakah persyaratan yang diajukan itu lengkap atau tidak. Jika tidak, maka akan dikembalikan lagi ke pasien. Kemudian pasien akan melengkapi persyaratan, kemudian diperiksa kembali, dan jika persyaratan lengkap, maka bagian administrasi ini akan mencari data pendaftaran yang sudah ada sebelumnya di sistem. Kemudian bagian administrasi akan mencetak kembali kartu pasien dan menyerahkannya ke pasien. Kemudian pasien menerima kartu pasien. Untuk aktivitas diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yakub. Silakan Mas Yakub. Baik, baik, terima kasih. Saya melanjutkan poin selanjutnya, masih di dalam activity diagram. Ini adalah bagian C, yaitu tentang pendaftaran berobat pasien. Di sini ada tiga aktor, pasien, bagian administrasi, dan dokter. Di start dari pasien, pasien mendatangi klinik X, kemudian pasien menyerahkan kartu pasien dan tujuan berobat, lalu menerima kartu dari sisi bagian administrasi, menerima kartu pendaftaran dan mencari data pasien pada sistem yang sebelumnya login ke dalam sistem klinik. Kemudian, apakah data pasien ditemukan? Jika tidak, berarti pasien harus melakukan pendaftaran, yaitu pada activity diagram pendaftaran pasien yang tadi dijelaskan oleh Mas Yoga. Kemudian, jika data pasien ditemukan, lalu melihat ketersediaan jadwal praktek dokter. Apakah jadwal praktek dokter tersedia? Jika jadwal praktek dokter tidak tersedia, maka diinformasikan lagi ke pasien bahwa jadwal praktek dokter tidak tersedia. Lalu ditanyakan lagi apakah pasien ingin mengganti dokter lain atau tidak. Jika pasien bersedia, balik lagi ke melihat jadwal praktek dokter, tetapi jika pasien tidak bersedia, selesai sampai di sini. Lanjut untuk jadwal dokter yang tersedia. Menambahkan pasien ke antrian praktek dokter. Lalu bagian administrasi melanjutkan mencetak nomor antrian, kemudian menyerahkan nomor antrian, dan pasien menerima nomor antrian. Di sisi bagian dokter, di sini juga harus login ke sistem klinik X, lalu melihat jadwal praktek dokternya sendiri, kemudian dokter melihat informasi list antrian pasien. Selanjutnya, pada bagian D, di activity diagram ini, yaitu tentang pemeriksaan atau diagnosis. Masih dengan tiga aktor, pasien, administrasi, dan dokter. Diawali dengan pasien mengantri di ruang tunggu klinik X, kemudian menerima panggilan antrian pemeriksaan, lalu memasuki ruang pemeriksaan. Selanjutnya, di sisi lain di bagian administrasi juga login ke dalam sistem klinik, kemudian memanggil antrian pasien dan menginformasikan pasien yang akan diperiksa. Di sisi bagian dokter juga login ke dalam sistem klinik X, mendapatkan informasi pasien yang akan diperiksa, melihat data rekam medis pasien yang akan diperiksa, kemudian masih di bagian dokter melanjutkan aktivitas pemeriksaan pasien
lalu menuliskan hasil pemeriksaan atau diagnosis pada data rekam medis pasien, dan menuliskan resep. Kemudian menyiapkan data rekam medis pasien, menyerahkan resep kepada pasien, lalu lanjut ke bagian pasien, pasien menerima resep, kemudian yang terakhir keluar ruangan pemeriksaan. Ya, demikian presentasi dari kami untuk UTS dari kelompok 16. Mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik dari dosen. Terima kasih.